Halo kalian semua, apa kabar? Selamat malam, bagaimana hari kalian semua? Bertemu lagi dengan saya WM di cerita pendek. Malam ini saya akan membacakan sebuah cerita singkat yang berjudul Bagaimana Cara Kita Memberitahunya. Karangan ini dibuat oleh Wuri Wijaya Ningrum. Saya WM, saya ingin mengucapkan selamat mendengarkan. Dalam proses menuju dewasa, hal-hal yang luar biasa, astagfirullah, sampai bikin ngelus dada dan getok kepala sudah jadi makanan utama. Hidup yang tadinya damai, indah dan tentram, mendadak buyar seketika. Bubar seperti balapan liar kena razia. Tiba-tiba saja sudah dihadapkan dengan ujian kelulusan. Gagal masuk universitas pilihan. Bergelar pengangguran, sulit mendapatkan pekerjaan, jodoh tak kunjung kelihatan, dan masih banyak musibah lain datang mendera. Waktu kecil, kita bilang pada orang tua tentang cita-cita kita. Kelak besar, aku ingin jadi tentara, jadi guru, jadi dokter. Sudah jadi besar, malah jadi-jadian. Idealisme masih kecil memang tiada lawan. Aku mau cepat besar, lulus sekolah, terus kerja, beli mobil, bangun rumah sebesar istana, sambil merentangkan tangan selebar alam semesta. Kami para dewasa tertawa mendengarnya. Agak sedikit miris juga. Bagaimana cara memberitahu mereka? Nanti juga tahu sendiri kalau tiba waktunya. Sekarang lebih baik diiyakan dan semangati saja, supaya tidak merusak kesenangan masa kanak-kanaknya. Kenapa waktu kecil dulu aku ingin segera tumbuh dewasa? Sekarang, apa saja yang penting kerja. Bahkan kalau harus setiap hari merupakan hari Senin, tidak apa. Hidup memang seringkali membawa kekecewaan. Hidup seringkali tidak sesuai dengan harapan. Hidup seringkali membawa kita keluar dari jalurnya. Meski disekolahkan akuntan, belum tentu seorang ketika lulus akan kerja di perbankan atau di perpajakan. Meski disekolahkan musik, belum tentu ketika lulus akan menjadi musisi. Hidup memang harus disyukuri, tapi bukan harus menampik kenyataan bahwa hal-hal begitu sulit dilalui. Hidup memang harus dijalani, tapi bukan harus memaksakan diri. Kenyataannya, hidup memang berat. Untuk hidup, kita harus lebih kuat. Sewaktu-waktu pada senja yang indah, ketika melihat anak-anak sedang bermain, tersenyum dan tertawa. Bukan untuk saya. Mereka berperan menjalani suatu profesi. Jadi polisi, jadi koki, jadi dokter, jadi pedagang, jadi maling. Itu semua tidak ada yang mudah untuk dijalani. Bahkan, termasuk jadi maling. Harus gesit, jago lari, bisa loncat-loncat tinggi seperti ninja Hattori. Terbesit pikiran, bagaimana cara memberitahu mereka bahwa hidup akan mengkhianati permainan-permainannya. Bahwa hidup bukan dimainkan, justru mempermainkan. Juga terbesit suatu permohonan. Berharap agar mereka tidak cepat tumbuh besar. Beri sedikit waktu. Beri lebih banyak lagi bagi mereka untuk menikmati masa-masa indah itu. Mungkin untuk sekarang, lagi-lagi membiarkan saja mereka menikmati fase hidup yang sedang indah-indahnya. Hingga surya terbenam di ujung cakrawala, suara emak dan acungan sapunya membubarkan mereka. Iya. Begitulah sekiranya ketika kita sedang asik-asiknya. Tapi kalau waktunya sudah tiba, maka kita dipaksa selesai juga. Untuk melakukan sesuatu yang lebih serius, sholat maghrib dan mengaji. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar saya kembali bersemangat untuk membuat videonya. Terima kasih.